Halo Sobat Sehat Immanuel Bandung dimanapun berada. Kembali Immanuel Podcast at Rumah Sakit Immanuel Bandung bersama saya Deddy Mulyono Yonam. Sarapan pagi dengan kentan, dilanjutkan makan jeruk bali. Hari ini saya ucapkan selamat kita bergabung kembali. Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas tentang everything you need to know about tato removal. Tentunya Sobat Sehat penasaran apa sih yang dimaksud dengan everything you need to know about tato removal. Nah Sobat Sehat, hari ini kita sudah hadir bersama-sama kita narasumber yang sudah expert di bidangnya dan akan mengupas tentang itu. Beliau adalah salah satu dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Immanuel. Beliau adalah Dr. Ivan Daniel, spesialis kulit. Halo dokter, apa kabar? Sehat-sehat, tadi dia apa kabar? Terima kasih dokter sudah bisa bergabung dengan kami di sini. Baik dok, kita akan membahas tentang everything you need to know about tato removal. Yeah. Ngomong-ngomong dok, saat ini tentunya masih ada sebagian orang, baik itu anak muda, dewasa, bahkan orang tua dok. Mereka memiliki tato di anggota tubuhnya. Nah, kadang ada beberapa orang yang sudah dilakukan tato, tapi ingin menghapusnya kembali dok. Nah, kalau tidak salah, di podcast yang sebelumnya, Rumah Sakit Immanuel itu membahas tentang adanya picosecond laser. Nah, apakah alat tersebut dapat berfungsi juga untuk menghilangkan tato? Tentunya, nah Sobat Sehat, sebelum kita bahas tuntas fungsi alat picosecond tersebut, kita akan bahas terlebih dahulu seputar apa itu tato. Baik dok, saya akan bertanya dok, apa saja yang termasuk tato dok? Oke, saya jelasin sedikit ya tentang tato itu. Tato itu merupakan suatu kata ya dari bahasa Tahiti yang berarti menandai sesuatu. Tato sendiri merupakan suatu tanda atau gambar yang dibuat dengan memasukkan partikel tato atau pigmen ke dalam lapisan kulit menggunakan jarum atau benda tajam lainnya, seperti itu. Oh iya. Jadi pakai jarum ya? Betul. Pakai betul. jarum. Mm. Baik dok, ngomong-ngomong untuk selanjutnya, kira-kira ada beberapa jenis tato dok. Kira-kira ada berapa jenis sih tato ini sebenarnya? Baik, tato sendiri itu ada banyak macamnya sebetulnya ya. Ada yang tato kosmetik, tato yang karena traumatik, tato medis, maupun tato dekoratif. Untuk saat ini tuh yang paling banyak ditemui itu adalah tato dekoratif. Nah, tato dekoratif ini berdasarkan cara pembuatannya dibagi lagi menjadi dua. Ada yang tato amatir maupun tato yang profesional, seperti itu. Nah, kalau tato amatir itu dibuat menggunakan alat-alat yang tradisional, seperti jarum, pena, atau pensil. Sehingga kedalaman pigmen tato yang dimasukkan ke dalam kulitnya itu bervariasi, sehingga lebih mudah untuk menghilangkannya. Nah, sedangkan tato yang profesional itu dibuat menggunakan alat mesin tato khusus ya, yang steril. Dan kedalaman tato, pigmen tatonya itu lebih dalam lagi, sehingga lebih sulit untuk menghilangkannya. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih dok. Terus dok, kemudian apa, itu kan ada laser dok. Laser tato removal. Ya. Apa dok itu maksudnya dok? Oke. Laser tato removal itu merupakan standar ya atau baku emas untuk menghilangkan tato saat ini ya. Nah, jadi alat tersebut dapat memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang menargetkan partikel atau pigmen tato tersebut. Nah, nanti sinar tersebut akan ditangkap oleh partikel tato tersebut dan merubahnya menjadi panas, dan getaran yang ditimbulkan akan menyebabkan partikel tersebut menjadi pecah menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Iya dok. Dok, kira-kira kapan ya dok melakukan tato removal gitu dok? Oke, nah biasanya pasien ingin untuk menghilangkan tatonya karena rasa malu, ya, adanya stigma negatif di masyarakat, dan ada hal-hal lain seperti dia ingin mengganti tatonya, ya, bosan dengan tatonya saat ini, atau dia ingin mendapatkan pekerjaan tertentu, ingin menikah, atau alasan medis lainnya. Jadi banyak sebetulnya alasan pasien untuk menghilangkan tatonya. Iya ya. Selain seni juga ya. Betul. Iya. Apa saja dok kira-kira cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan tato dok? Oke, sebenarnya ada banyak ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan tato ya, seperti tindakan pembedahan ya, bedah eksisi, bedah dengan krioterapi atau disebut dengan bedah beku, dengan dermabrasi atau pengikisan kulit, menggunakan cairan-cairan kimia tertentu juga bisa. Namun cara-cara tersebut dapat menimbulkan efek samping yang berat. Nah, untuk saat ini baku emas untuk menghilangkan tato adalah dengan tindakan laser, karena dia memiliki efek samping yang lebih minimal dibandingkan dengan efek cara-cara menghilangkan tato yang lainnya. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang laser dok, apa sih laser tato removal itu dok? Ya,
laser tattoo removal itu adalah sesuatu alat ya yang dapat memancarkan sinar ya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, untuk menghilangkan tato, targetnya adalah partikel atau pigmen tato yang ada di dalam kulit ya. Nah, nanti akan dipancarkan sinar tersebut, akan ditangkap oleh partikel tato tersebut ya, dan partikel tersebut akan mengubahnya menjadi energi panas, dan getaran yang ditimbulkannya menyebabkan partikel tersebut menjadi pecah, menjadi ukuran lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh kita begitu, dan pelan-pelan juga tentunya akan memudar seperti itu. Baik, sahabat sehat, tentunya kalau misalkan sobat sehat ada yang ingin menjalani laser, tentunya nanti bisa konsultasi ya dok ya ke dokter langsung. Terus dok, gini dok, berapa sering sih harus menjalani laser tato removal dok? Oke, untuk tindakan tato removal biasanya dilakukan setiap 6 sampai 8 minggu sekali gitu, seperti itu. Ya, kira-kira persiapannya apa saja dok? Oke, untuk persiapan sih tidak ada persiapan khusus yang perlu dilakukan sebelum melakukan tindakan tato removal ini. Jadi nggak ada prosedur? Ya, tidak ada. Tidak ada ya dok ya. Dok, biasanya menyakitkan nggak sih dok kalau misalkan tindakan tersebut? Oke, untuk rasa sakit yang ditimbulkan itu biasanya beragam ya, tergantung dari ambang nyeri seseorang kan berbeda-beda. Namun tidak perlu khawatir, sebelum melakukan tindakan tato removal, biasanya kita akan memberikan dulu krim anestesi untuk meminimalisir rasa nyerinya. Jadi kebal gitu ya, bakal ya dok ya. Dok, saya mau tanya lagi dok, kalau misalkan tato kan ada yang warna dok, warna-warni sama yang biasa tuh yang hitam. Kira-kira yang lebih cepat bisa dihilangkan itu warna apa dok? Oke. Untuk keberhasilan yang paling baik itu adalah tato berwarna hitam. Ya. Namun yang lebih sulit itu justru tato yang berwarna ya. Seperti warna kuning, warna merah itu lebih sulit untuk dihilangkan. Sulit ya. Betul. Jadi lebih butuh sering frekuensi tindakan lasernya juga. Iya. Terus dok, apakah tato itu bisa hilang dok total gitu atau gimana dok? Ya, tato sebetulnya dapat dihilangkan dengan total seperti itu. Bisa dengan total ya? Bisa. Terus kelebihan dari perawatan tato removal ini dengan pico laser apa dok? Oke, pico laser sendiri kan merupakan suatu teknologi terbaru dan yang paling canggih yang ada saat ini ya. Nah, si alat ini itu dapat menghantarkan sinar yang tadi ya, dia dengan kecepatan yang sangat cepat dan memberikan energi yang besar juga seperti itu, sehingga efek untuk menghancurkan partikel tatonya lebih baik dan dia dapat meminimalisir adanya kerusakan jaringan di sekitarnya, sehingga efek sampingnya pun jadi lebih minimal seperti itu. Dok, kan tiap orang itu pasti berbeda dok kulitnya, ada yang putih ya, ada yang gelap. Kira-kira untuk yang jenis kulit gelap efektif nggak dok? Ya, untuk tindakan tato removal pada orang yang kulit gelap juga efektif, sama efektif. Sama ya efektifnya ya, jadi tidak dibedakan ya? Iya, betul. Kira-kira berapa kali dok untuk hapus tato ini digunakan dengan menggunakan pico laser? Oke, untuk penghapusan tato menggunakan pico laser ini beragam ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti warna kulit seseorang tersebut, jenis tato yang dia miliki, warna tato yang dia miliki, maupun luasnya gitu. Namun rata-rata sih dilakukan 6-10 kali. 6-10 kali. Betul, ya dok ya? Iya. Dok, untuk penyembuhan tato penghilang tato tersebut kira-kira memerlukan waktu berapa lama ya untuk supaya bagus kembali gitu dok? Oke, setelah tindakan biasanya akan muncul efek samping ya. Nah, efek samping tersebut sih biasanya akan menghilang dalam waktu sekitar 1-2 minggu. Seperti itu. Kira-kira dok, efek sampingnya apa saja dok? Oke, efek samping yang dapat terjadi setelah tindakan tato seperti adanya kemerahan, ya, adanya pembengkakan, adanya keropeng yang muncul, ya, bintik-bintik perdarahan, maupun bisa sampai timbul adanya gelembung seperti itu. Tapi nggak perlu khawatir karena itu hanya efek sementara yang ditimbulkan. Sementara ya. Kalau misalkan ada apa-apa segera hubungi gitu ya, rumah sakit ya atau dokternya ya. Iya. Terus dok, untuk perawatan harus dilakukan setelah pico laser. Tentunya apa saja sih yang harus dilakukan setelah tindakan itu? Oke, untuk perawatannya cukup mudah ya sebetulnya ya, cukup dengan ditutup dengan perban dan rutin menggunakan pelembab atau moisturizer sampai efek samping yang timbulkan hilang. Hanya itu saja sih. Itu saja ya? Iya, betul. Mudah sekali ya tentunya ya. Terus kemudian dok, ada nggak kira-kira hal-hal yang perlu dihindari? Untuk hal-hal yang harus dihindari setelah melakukan tindakan tato removal ya, antara lain adalah paparan sinar matahari yang lama
ya. Lalu disarankan juga pada pasien untuk menggunakan tabir surya secara rutin, seperti itu. Kenapa, Dok, cukup itu? itu saja. Karena paparan matahari yang lama ya dapat menyebabkan kemerahan. Oh, ada perubahan kulit ya betul, jadinya ya. jadi meradang pada kulitnya, jadi kemerahan lagi gitu, sehingga efek sampingnya lebih lama hilang jadinya. Betul ya, Itu. hasilnya juga tidak optimal ya dok ya. Baik, Sobat Sehat, demikian pembicaraan dengan Dr. Ivan, dokter spesialis kulit di Rumah Sakit Immanuel. Tentunya Sobat Sehat ingin tahu sih bagaimana tindakan selanjutnya untuk terapi Pico laser ini di Rumah Sakit Immanuel. Baik dok, begitu banyak hal yang telah dipaparkan dokter, kami ucapkan terima kasih dokter. Sama-sama. Kiranya apa yang telah disampaikan dokter dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sobat Sehat, perlu kami informasikan jika Sobat Sehat ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Ivan Daniel, spesialis kulit. Beliau praktek di Rumah Sakit Immanuel Bandung, di Immanuel Skin and Aesthetic Klinik lantai 2 Gedung Pusat Diagnostik. Nah dok, untuk jadwalnya dok, dokter praktek di Rumah Sakit Immanuel itu kira-kira hari apa saja dan jam berapa saja dok? Oke, saya jadwalnya itu hari Senin, hari Selasa, dan hari Kamis jam 12 sampai setengah 4, dan di hari Rabu dan hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 10. Baik, ya begitulah Sobat Sehat ya, jangan lupa ya jadwal praktek Dr. Ivan di Rumah Sakit Immanuel. Dan kami juga tentunya menerima registrasi online via chat WhatsApp di pesawat chat only di 081124722626. Tentunya di jam kerja. Dan untuk mendapatkan informasi Sobat Sehat bisa lihat di media sosial Rumah Sakit Immanuel Bandung, tentunya lewat Instagram, website, Facebook ya. Untuk jadwal dokter Rumah Sakit Immanuel bisa dilihat juga melalui Instagram @Rumah Sakit Immanuel BDG, kemudian @Immanuel Skin Anesthetic, atau website www.rsimmanuel.com, dan di YouTube Immanuel Hospital. Apapun untuk info seputar pelayanan di Rumah Sakit Immanuel bisa menghubungi layanan customer service di 082120 803478. Nah, Sobat Sehat, sampailah kita di penghujung acara kali ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama saudara terkasih. Cukup sekian hari ini, saya ucapkan terima kasih. Baik dokter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Dedi Mulyono Yonam dan Ya, Dr. Ivan Daniel Bajaraur, SPDVE. dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Anda tetap sehat adalah dambaan kami. Salam sehat.